Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, raditu billahi rabban wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Wa qala aydan, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Amma ba'du, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Rabbul Alamin. Marilah kita menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah senantiasa memberikan nikmat atas diri kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan kepada para pengikut-pengikutnya. Insyaallah semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, perkenankan saya mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Ja'alana Allah wa iyyakum minal 'amilin faizin. Kullu 'amin wa antum bi khair. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan mencatat sebagai amal soleh, dan semoga Allah mempertemukan kita dengan Ramadan tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah tidak terasa kurang 11 bulan, seminggu gitu kan, insyaallah. Tidak usah dipikir-pikir, nanti tiba-tiba sudah sampai Ramadan tahun depan, insyaallah. Kenapa kita itu senantiasa menginginkan Ramadan? Circle apa? Pusaran Ramadan ini membuat insyaallah diri saya dan panjenengan itu selalu berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Terhadap keburukan kita berlomba-lomba untuk meninggalkan. Circle yang begini ini yang senantiasa harus kita buat. Suasana yang begini yang harus kita kondisikan. Sebab kalau tidak, maka saya khawatir ketika Ramadan selesai, kebaikan yang kita lakukan selesai. Perbuatan yang dilarang oleh Allah yang kita tinggalkan di bulan Ramadan, ketika Ramadan selesai, maka kembali melakukan apa yang dilarang. Nauzubillah min dzalik. Maka tidak berlebihan kalau ada maqalah itu kun rabbaniyun wa la takun ramadhaniyun. Jadi jadilah kita itu sebagai hamba yang selalu mengabdi kepada Allah, untuk Tuhan kita, untuk Rabb kita, dan bukan sebagai hamba yang melakukan aktivitas karena momen Ramadannya. Kita tidak pungkiri bahwa sekali lagi Ramadan itu suasana yang begitu luar biasa bagi kita. Tapi bahwa sekali lagi Ramadan itu hanya 1 bulan di antara 1 tahun yang telah Allah berikan kepada kita. Ada 12 bulan, Ramadan hanya 1 bulan. Maka sebagai wujud, kalau kita itu senantiasa beribadah kepada Allah itu la'allakum tattaqun, wujud orang-orang yang bertakwa itu adalah bersyukur kepada Allah. Dan ini adalah akhlak kita kepada Allah. Jadi kalau dalam bahasa anak kekinian dulu, anak muda zaman now, generasi milenial atau generasi Z. Halo? Anak muda sekarang ini generasi milenial atau generasi Z? Generasi kolonial. Kolonial.
Jadi bukan milenial tapi kolonial. Ya, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, bersyukur itu sebagai akhlak kita kepada Allah. Bersyukur itu sebagai adab kita kepada Allah. Bagaimana mungkin kita itu meninggalkan rasa syukur sementara Allah itu telah memberikan banyak nikmat? Maka hal terbaik yang bisa saya dan panjenengan lakukan itu adalah bagaimana kita itu selalu bersyukur kepada Allah. Bagaimana mewujudkan syukur itu dalam kehidupan sehari-hari, itu yang harus kita perhatikan. Bapak Ibu, manusia itu ketika diberi nikmat oleh Allah, ada dua hal yang mereka lakukan. Ya, ini nanti kita itu mengarahnya kemana? Semoga yang bersyukur. Amin. Fokus gitu. Baik, manusia itu ketika mendapatkan nikmat dari Allah, apresiasi sikapnya itu ada dua. Yang pertama dia bersyukur, yang kedua dia ingkar, kufur. Jadi kalau kemudian antara syukur dan kufur ini adalah sesuatu yang berbeda dan tidak mungkin kemudian itu dicampur. Sebagaimana kita tidak bisa menggabungkan iman dan kafir secara bersamaan. Saya tanya dulu, saya ngomongin kafir tidak apa-apa ya? Ini kan jamaah sama ya. Kalau saya dicekal masuk Singapura gimana? Panjenengan mau bela mau boten? Ya saya tuh kadang bingung ya kalau ada kemudian ungkapan yang mengatakan bahwa istilah kafir itu tidak lagi relevan pada era masyarakat modern. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu sama artinya dia ingin sampaikan bahwa bahasa Al-Quran, firman Allah itu tidak lagi cocok dipakai dalam kondisi kekinian. Masya Allah. Kalau ada orang yang mengaku percaya kepada Allah dan kemudian mengungkap apa yang telah dikatakan oleh Allah di dalam firman-Nya, di dalam kitab suci Al-Quran, itu sudah gak lagi cocok. Nah ini berarti perlu berhati-hati. Kira-kira siangnya diterima atau tidak? Kira-kira puasanya diterima atau tidak? Kira-kira zakat yang telah dikeluarkan itu diterima atau tidak? Kira-kira haji dan umroh yang telah dia lakukan itu diterima atau tidak? Maka ini menjadi bahan evaluasi. Kalau saya dan panjenengan diminta untuk melaksanakan ibadah itu intinya la'allakum tattaqun, agar kemudian kita itu bertakwa kepada Allah. Tidak mungkin dipersatukan antara iman dan kafir dalam satu aktivitas. Jadi kalau kita itu memilih iman akan meninggalkan kekafiran. Kalau memilih kafir pasti akan meninggalkan iman. Maka berkait dengan syukur itu Bapak Ibu. Kalau saya dan panjenengan diberi nikmat, pilihannya itu hanya dua, bersyukur atau kufur. Dan ini ada konsekuensi, ada resiko. Kalau misalnya bersyukur itu resikonya seperti apa, kalau kufur itu resikonya seperti apa. Maka ini coba saya ini kan satu-satu ya, orang yang bersyukur dan orang yang kufur. Lisannya itu seperti apa? Nah ini ada. Kalau orang yang bersyukur, lisan yang keluar, ucapan yang keluar dari lisannya itu adalah kalimatul haq, kalimat yang hak, kalimat yang baik-baik. Kira-kira kalau kebalikannya kufur, maka sesuatu yang keluar dari lisannya itu adalah kalimat yang batil, kalimat yang jelek. Jadi kalau orang beriman kepada Allah dan bersyukur atas nikmat Allah, maka yang selalu muncul dari lisannya itu adalah kalimat thayyibah. Tapi sebaliknya, orang yang kufur dengan apa yang Allah berikan, maka yang keluar itu adalah
ungkapan-ungkapan yang buruk. Kalau saya tanya kepada jamaah, panjenengan masuk yang suka ngomong baik-baik atau yang jelek-jelek? Insya Allah yang baik-baik. Apapun yang keluar, karena kata Rasulullah, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, falyaqul khairan, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik. Termasuk berkata-kata yang baik itu berkata dengan apa yang telah dituntunkan Allah melalui Rasulnya. Begitu. Jadi ngapunten kalau kemudian dikatakan bahwa istilah kafir tidak lagi relevan dalam konteks modern, sementara itu diungkapkan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah, maka itu imannya itu tanda tanya. Sementara untuk yang sifatnya itu ngapunten, untuk yang sifatnya menyimpang dari Islam itu kemudian dikatakan modern. Ketika ditanya kemarin itu kan pasca Ramadan itu kan sempat viral gitu kan. Ada seorang selebritis kemudian mengundang aktivis pelaku LGBT. Ya, LGBT ini lesbian, gay, biseksual dan transgender. Itu kan sempat heboh gitu kan. Ketika kemudian heboh, maka ada yang komen, kita itu negara demokrasi, maka tidak boleh kita itu mempersoalkan orang-orang yang ada atau orang-orang yang menganut LGBT. Saya kadang berpikir, apakah ini kemudian yang dikatakan modern? Gitu. Modern itu perilaku yang buruk. Bahkan kalau dalam bahasa Al-Quran, Allah itu mengadab umatnya Lut alaihissalam karena mereka itu melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh kaum sebelumnya. Apa? Homoseksual. Benar kalau kemudian dikatakan dalam bahasa Al-Quran bahwa perilaku LGBT itu haram, sementara ada orang yang konon katanya modern mengatakan itu boleh, panjenengan lebih percaya kepada siapa? Firman Allah dalam Al-Quran atau omongan dalam tanda kutip orang-orang modern era sekarang? Firman Allah kan, bersyukur itu lebih percaya kepada firman Allah atau ungkapan manusia yang mengajak kepada kekufuran? Percaya kepada firman Allah. Maka mohon maaf ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak usah kemudian kita itu ikut-ikutan. Hanya ingin dikatakan modern, kita itu kemudian mengikuti ungkapan-ungkapan yang sebenarnya itu akan menjauhkan kita dari rasa syukur. Karena ini mereka itu kemudian mengatakan kita itu mau menghukum mereka itu dengan apa? Karena memang tidak ada delik hukum terhadap LGBT. Memang betul loh. Kenapa? Karena mereka mengatakan bahwa LGBT itu adalah hak asasi atau fitrah. Dan itu muncul dari cara berpikir bebas. Cara berpikir bebas kalau tadi dikatakan ini demokrasi. Kalau kita coba pelajari jujur, kita harus cermati katakan bahwa demokrasi itu sebenarnya bukan dari ajaran Islam. Panjenengan temukan istilah demokrasi dalam Al-Quran? Halo? Orang-orang yang mempersoalkan tentang ajaran-ajaran Islam itu kan begitu ya. Mana ada di dalam Al-Quran? Padahal tidak semua yang Allah perintahkan itu dalam tanda kutip ya. Istilah itu tersurat gitu ya. Secara pasti tidak mesti begitu. Tapi ada padanan-padanannya. Istilahnya itu tersirat. Karena ada ayat muhkamat, ada ayat-ayat mutasyabihat gitu. Demostratos itu muncul di Yunani dulu ya. Demostratos, pemerintah rakyat. Dan sekarang Yunani sudah meninggalkan model-model seperti itu. Nah, kemudian diadopsi oleh siapa? Oleh negeri-negeri kaum muslimin. Kita ini tidak berbicara tentang demokrasi itu pada tataran pemilihan pemimpin, bukan hanya sekedar itu demokrasi itu.
Demokrasi itu apapun yang diinginkan oleh rakyat, ya, dan mereka mengatakan mayoritas, maka itu nanti menjadi boleh. Kalau misalnya Homer, Kuba, Muarelet, nopo, mabuk dan teler, dalam bahasa Al-Quran hukumnya nopo, haram. Kalau dalam demokrasi, ketika kita itu bebas mengungkapkan ekspresi, begitu ya, maka orang-orang memperbolehkan Homer, maka itu nanti hukumnya menjadi halal. Itu dalam demokrasi. Termasuk LGBT itu, bahkan mereka itu memperbolehkan dusta, memperbolehkan bohong. Contohnya mereka mengungkapkan bahwa mereka menyukai sesama jenis itu katanya fitrah penciptaan. Mereka pada dusta. Mohon maaf, bapak-bapak, panjenengan lebih tertarik kepada laki-laki atau kepada wanita? Wah, ini harus dijawab ini, karena ini pertanyaan kan. Ibu-ibu gimana? Insya Allah sebaliknya sama, karena fitrahnya dalam Islam itu nanal wa qadeu nanal. Laki-laki cenderungnya kepada wanita, wanita cenderungnya kepada laki-laki. Itu fitrah. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa ila akhir ayat. Allah itu menciptakan kita dari diri yang satu. Allah seru ini kepada seluruh manusia. Wahai manusia, hendaklah kalian itu jaga perintah, jaga larangan Allah. Larangan Allah, perintah Allah. Allah itu siapa? Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu Adam, dan kemudian Allah menciptakan pasangannya Hawa. Dan setelah itu jadilah kalian laki-laki dan wanita dalam jumlah yang banyak. Itu fitrah. Dan bagi penganut, mohon maaf, LGBT, maka seolah-olah dia mengatakan dan memperbolehkan kedustaan bahwa fitrah penciptaan itu adalah saya cenderung kepada sesama jenis. Karena mereka memang tidak percaya kepada Allah. Tidak apa-apa mereka itu mengatakan itu, karena memang mereka tidak iman kepada Allah. Mereka tidak iman kepada firman Allah. Mereka tidak iman kepada hari akhirat. Mereka itu tidak punya aturan. Pak, Bu, ngapunten. Mereka itu pengen hidupnya itu bebas. Sakarpe dewi. Loh, padahal kalau dalam Islam itu saya dan panjenengan itu hidup itu bebas atau mboten? Hidup itu bebas atau tidak? Tidak. Saya dan panjenengan itu diminta untuk ibadah. Loh, ibadah itu kan berarti tidak bebas. Ada aturan-aturan. Pernikahan itu untuk ibadah. Apakah kemudian pernikahan itu bebas? Tidak, ada aturan. Ketika aturan itu dipenuhi, sesuatu yang haram itu menjadi halal. Loh, orang-orang yang tidak punya aturan, tidak percaya kepada Allah, meninggalkan itu semua. Bahasa kita, ya monggo, tidak apa-apa, silahkan. Memang mereka itu tidak percaya kepada aturan Allah kok. Loh, yang apa-apa itu ketika kita mengaku iman kepada Allah, iman kepada firman Allah, kok mau ikut-ikutan aturan orang yang tidak percaya kepada Allah? Loh, cara berpikirnya piye? So punah kembali kan? Panjenengan capek? Haus? Oh, tidak puasaan ya, haus. Artinya begini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Saya dan panjenengan itu kalau memilih menjadi iman, ikutin aturan orang-orang yang beriman. Kalau saya dan panjenengan bersyukur, maka ungkapan yang keluar dari lisan kita itu adalah kalimat yang thayyib, kalimat yang baik. Tidak bisa kita itu bebas. Loh, enggak Pak, saya tidak minta minum loh. Enggak, nanti aja.
Biasanya belakangan saya ditawari mau teh atau kopi. Enggak benar. Artinya begini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sesuatu yang keluar dari orang-orang yang bersyukur kepada Allah itu adalah ungkapan-ungkapan yang memang Allah dan Rasulnya ajarkan kepada kita, bukan bebas. Masih ingat ya? Kita itu ketika sudah balik, maka itu artinya kita itu terkena taklif, maka disebut sebagai mukallaf, orang yang terkena beban hukum. Orang yang diangkat penanya, masih ingat ada berapa golongan? 3. 1. Lupa ya? Oh, lebih baik ngomong lupa aja. Yang pertama anak-anak nenek sampai beli, Pak. Oh, ketutupan ya untuk menerjemahkan ya. Anak kecil sampai balik itu diangkat penanya. Kalau sudah dewasa, maka itu terkena taklif kita itu. Yang pertama. Yang kedua, tidur sampai bangun. Ya kan? Jadi kalau panjenengan tidur itu ngelindur, mengucapkan zikir, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, berpahala apa boten? Berpahala apa boten? Boten. Loh panjenengan tidur itu sadar apa boten? Dan panjenengan ngelindur, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Berpahala apa enggak? Enggak. Sama halnya ketika panjenengan ngelindur mengucapkan kata-kata yang jelek, itu tidak berdosa. Tidur ngomongnya itu gajah, kucing, ngomongnya begitu, tidak berdosa. Kenapa? Karena kita tidak sadar. Tapi ingat, ungkapan yang keluar dari lisan kita itu tergantung kebiasaan. Kalau kita itu terbiasa mengungkapkan kata-kata yang baik, bisa jadi pas ngelindur itu ungkapan yang baik. Yang ketiga, orang gila sampai sembuh. Ayo bebas itu, tidak terkena hisab. Jadi kalau panjenengan kemarin melihat ada di bulan Ramadan ya, ada orang siang-siang ya, siang-siang makan, minum gitu. Itu pilihannya hanya ada 3. Kalau dia itu tidak sakit, tidak sedang bepergian, dia itu pilihannya ada 3. 1, dia itu sebagai anak kecil yang makan siang-siang, minum es degan siang-siang waktu panas itu anak kecil ngomong boleh. Kalau anak kecil boleh. Kalau bapaknya anak-anak, gugur dia statusnya sebagai anak kecil. Yang kedua berarti cuma ada 2 kemungkinan. Dia makan siang-siang di bulan Ramadan itu, dia ngelindur dia itu tidur, terus kemudian ngelindur sambil merem gitu, datang ke warung makan gitu ya. Mungkinkah begitu? Atau pilihan yang kedua, dia edan, dia tidak waras. Kira-kira yang makan itu waras sama betul? Dihipnotis Ustaz. Wah, terhipnotis. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bersyukur itu mengungkapkan itu adalah kebaikan. Yang kedua, bersyukur itu hati dan pikirannya itu sambung dengan Allah. Jadi kalau dia itu mendapatkan nikmat dari Allah, nikmat harta, nikmat keluarga, nikmat kedudukan, nikmat apapun itu, maka wujud rasa syukur yang ada di dalam hati dan pikirannya itu idrok silatubillah. Dia itu nyambung selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia merasa bahwa di dalam aktivitas kehidupannya itu Allah itu senantiasa memperhatikan. Dan hati-hati, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Jangan sekali-sekali kalian itu coba-coba untuk melupakan Allah. Sebab kalau kalian itu melupakan Allah, hakikatnya kalian itu tidak melupakan Allah, tapi kalian sedang lupa terhadap diri kalian sendiri. Jadi orang-orang itu yang kemudian mengatakan bahwa pangapunten, bahwa LGBT itu adalah fitrah penciptaan, berarti dia tidak merasa diawasi, diperhatikan oleh Allah. Dan itu artinya dia tidak sedang bersyukur, dia sedang kufur. Jadi kalau tidak bersyukur kan kufur.
Makanya kemudian LGBT itu lesbian, gay, biseksual dan transgender. Biseksual itu ada. Artinya dia itu sebenarnya punya pasangan lawan jenis, tapi dia juga memunculkan hasrat biologisnya, melampiaskan itu dengan sesama jenis. Ada yang seperti itu, gitu. Kalau bahasa elektronikanya itu ACDC. Dengan sesama jenis iya, dengan lain jenis iya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ini kerusakan masa, kerusakan zaman ketika aturan Allah itu sudah ditinggalkan. Transgender itu ini ya, laki macak perempuan, perempuan macak laki. Dan kalau panjenengan perhatikan itu, yang mempropagandakan itu siapa? Banyak di kalangan pesohor yang disebut oleh kita itu selebritis. Dan itu ternyata mereka itu yang mengkampanyekan yang seperti itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan sekarang kampanye begitu luar biasa, dahsyat, tanpa ada yang menghalang-halangi. Bahkan kemarin itu ada di kedubes asing di negeri kita ya, terang-terang dia tuh mengibarkan bendera pelangi. Ya, tidak apa-apa Pak Panjenengan mengungkap itu, karena saya yang direkam, saya yang kelihatan nanti Pak. Tidak apa-apa ya saya yang menyebut gitu. Jadi bendera pelangi, bendera apa? Mejiku hibiyu. Pelangi itu merah, kuning, hijau gitu. Ya Allah, gitu. Dan itu terang-terangan di negeri dengan mayoritas penduduk Muslim. Masya Allah, gitu. Tidak cukup kita itu kemudian belajar dari peristiwanya kaum Lut alaihissalam, gitu Pak. Ini memang dasar. Oke Bapak Ibu, saya dan panjenengan sekarang mengatakan tergantung individunya, tergantung kita. Tapi siapa yang menjamin anak-anak kita, cucu-cucu kita? Bahkan ketika kita itu sudah meninggal kelak, siapa yang menjamin mereka itu akan tetap bertahan dengan mengatakan bahwa LGBT itu haram? Maka ini perlu ada penguatan iman Pak, sebagai wujud apa? Syukur. Karena sebenarnya mereka kan berpenyakit kalau dalam bahasa saya. Saya pernah mohon maaf merugian mereka yang kelainan, ya, lesbian. Saya tanya, kenapa seperti ini? Asal muasalnya ini sebenarnya suka dengan lawan jenis gitu. Kenapa kemudian berpindah suka kepada sesama jenis? Kecewa Pak. Dengan lawan jenis dia merasa terkecewakan, akhirnya apa? Pelampiasannya menyukai sesama jenis gitu. Kan berarti sebenarnya bukan alamiah fitrah penciptaan kan gitu. Dan karena memang itu bukan fitrah penciptaan gitu. Penyakit gitu. Penyakit apa? Penyakit kejiwaan atau pembiasaan. Hati-hati Bapak Ibu. Kalau kita punya anak kecil, ya anak atau cucu gitu, perlakukan laki-laki itu sebagai laki-laki, perlakukan anak wanita itu sebagai wanita. Sebab itu berpengaruh. Dan berhati-hati terhadap propaganda orang-orang LGBT. Kalau mereka mengatakan bahagia itu tidak harus dengan sesama jenis, dusta itu. Mereka melakukan propaganda karena tidak bersyukur itu tadi. Gitu. Lisannya ngomongnya CFC, no? Cemacem. Lisannya ngomongnya cemacem. Tidak apa-apa bagi mereka. Mau mereka bebas. Kemudian mereka mengatakan, siapa bilang kita itu tidak punya anak? Kita adopsi, selesai. Pertanyaannya adalah, apakah anak yang diadopsi itu kira-kira dia akan mengatakan, nah kamu menikah dengan lain jenis, jangan seperti bapak menikah dengan sesama jenis. Apakah propagandanya begitu? Mendidiknya begitu kepada anaknya? Tidak bisa. Dia pasti akan mengatakan cintai sesama jenis. Mereka itu akan menghilangkan komunitas, akan menghilangkan kelahiran manusia. Mereka itu berpenyakit. Maka hati-hati, mereka itu sekarang sedang mencari korban. Di antara mereka itu yang dan pelaku sodomi, kan karena mereka trauma, mereka diperlakukan begitu dan mereka sekarang itu mencari mangsa. Pernah ingat kasusnya robot Dedek itu? Berapa puluh anak kecil itu, 100 lebih Pak.
Orang Indonesia yang tinggal di Eropa itu, dia itu doktor dan bahkan prestasinya luar biasa, Ryan itu, ya kan? Gitu. 150 itu yang terungkap, dan hakim yang mengadili itu mengatakan seburuk-buruknya manusia. Padahal hakimnya itu bukan Islam. Dia mengatakan begitu. Lalu kemudian kita itu Islam tersepolan dengan pelaku LGBT dan membiarkan itu piye karepe. Mohon maaf ya. Ini sebagai wujud syukur. Orang yang bersyukur itu terikat dengan apa yang telah difirmankan oleh Allah. Yang ketiga, bersyukur itu dalam wujud perbuatan selalu dia itu melakukan kebaikan demi kebaikan. Maka kalau saya dan panjenengan masuk di bulan Ramadan karena sudah kali minta kepada Allah dipertemukan dengan bulan Ramadan, wujud rasa syukurnya itu apa? Fastabiqul khairat, ya kan? Lalu setelah Ramadan selesai, saya dan panjenengan tetap berdoa kepada Allah karena telah diberikan kenikmatan, maka wujud rasa syukurnya itu adalah fastabiqul khairat. Dan kalau orang tidak bersyukur, maka perbuatan yang dilakukan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah. Nauzubillah min dzalik. Saya pernah bertanya apa boten nih kepada panjenengan. Kalau kita itu melakukan kesalahan, Bapak Ibu, yang sering kali kita salahkan itu siapa? Diri sendiri atau pihak ketiga? Pihak ketiga nih. Saya dan panjenengan melakukan kesalahan yang sering disalahkan itu diri sendiri atau orang lain atau makhluk lain? Biasanya makhluk lain. Kenapa tidak sholat? Siapa yang disalahkan? Syaitan banget gitu. Kenapa Ramadan tidak poso? Siapa yang disalahkan? Syaitan. Kenapa suka ngomongin kejelekan tetangga? Halo? Syaitan. Masya Allah. Kenapa durhaka kepada orang tua? Syaitan, Pak. Padahal tidak ada yang salah dengan syaitan. Kenapa? Tugasnya syaitan itu apa? Panjenengan tahu tugasnya syaitan? Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Syaitan itu menyuruh kalian manusia untuk berbuat keburukan, wal fahsya, dan perbuatan keji. Ta'muruna bil munkar wa tanhauna 'anil ma'ruf. Mengajak kepada yang mungkar, mencegah yang baik. Tuh, itu tugasnya syaitan. Jadi kalau misalnya sholatnya tanpa uzur telat-telat, siapa yang salah? Setan menes. Jangan nyalahkan setan. Setan itu sudah benar tugasnya. Kalau misalnya kita itu senantiasa kecenderungan untuk melakukan kejelekan, itu bukan salahnya setan, tapi salahnya sendiri. Bagaimana supaya tidak mendapatkan gangguan dari setan? Doa perlindungan. Sudahkah hari ini kita itu meminta perlindungan kepada Allah? Zikir pagi dan petang, insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdur. Mending Pak kalau saya ngomongin setan ini di Ramadan, setannya di kerangkeng. Sekarang setannya itu sudah bebas. Ini lagi dengerin. Ya Allah. Jadi artinya apa? Saya dan panjenengan itu berhati-hati. Maka di antara bentuk ketakwaan itu kata Sayyidina Umar, bertakwa itu hati-hati. Hati-hati dalam apa? Dalam beramal. Jangan sampai amal yang saya dan panjenengan lakukan itu tidak diterima oleh Allah karena menyimpang dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan orang yang bersyukur serta orang yang berkufur, konsekuensinya bersyukur la azidannakum, ditambah nikmatnya. Kalau yang kufur, inna adabi lasyadid. Jadi kalau kita itu kufur atas nikmat Allah, maka azab Allah yang diberikan. Nauzubillah min dzalik. Loh, sapa Pak yang merasakan azab? Dengan apa yang
saya punya, saya tenang-tenang saja kok, saya aman-aman saja kok. Tapi itu nggak mesti kemudian rumah roboh, gunung meletus, nggak mesti begitu. Ketidaktentraman hati, ketidaktenangan hati itu bisa jadi musibah. Maksudnya kalau saya dan panjenengan itu tidak bisa menikmati hidup untuk beribadah, itu kan berarti musibah, Bapak Ibu. Dan kalau kemudian saya dan panjenengan itu ibadah itu tidak nyaman, tidak menikmati, nah itu kan berarti kita itu bisa jadi mendapatkan musibah dari Allah. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu bersyukurlah, karena bersyukur itu sebagai tanda orang-orang yang berakhlak, orang-orang yang punya etika kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jaga lisan, jaga hati dan pikiran, jaga tingkah laku, jaga perbuatan kita, jangan sampai menyimpang dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sehingga apa? Insya Allah tambah nikmat. Bapak Ibu, sebenarnya perintah sholat subuh ini saya dan panjenengan selalu menunggu Ramadan. Insya Allah ya. Kalau saya dan panjenengan bersyukur bisa melaksanakan sholat subuh, insya Allah saya dan panjenengan ini nanti ketika adzan zuhur itu akan semakin bersyukur kepada Allah, karena Allah itu tambah nikmat atas diri kita. Gitu. Kalau saya dan panjenengan itu bersyukur atas nikmat sehat, maka Allah itu akan paringi kesehatan lebih kepada saya dan panjenengan. Kalau bersyukur atas nikmat waktu, maka Allah itu akan berikan waktu yang efektif dan efisien. Maksudnya saya dan panjenengan itu bisa memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Kalau kita itu bersyukur atas nikmat harta, maka Allah akan tambah harta itu. Tidak harus banyak, tapi perasaan cukup. Cukup pas mau beli rumah uangnya, cukup pas mau beli mobil uangnya, cukup pas mau beli tanah uangnya, cukup. Bersyukur dong buatan, bersyukur. Insya Allah. Bagaimana sebenarnya realitas kalau saya dan panjenengan pengen tahu ibadah Ramadannya itu diterima atau tidak, rasa syukur saya dan panjenengan itu semakin bertambah atau tidak, lisan ini senantiasa terjaga atau tidak, perbuatan ini senantiasa terjaga atau tidak, kita itu merasa diawasi oleh Allah atau tidak, muncul ihsan, muncul perasaan ketika kita beribadah kita itu seolah-olah melihat Allah. Kalau kita tidak bisa melihat Allah, dan karena memang kita itu tidak akan pernah bisa melihat Allah, pasti Allah itu akan melihat kita. Maka insya Allah ibadah kita itu akan sungguh-sungguh dalam setiap keadaan, dalam setiap kondisi. Bukan hanya Ramadan, di luar Ramadan pun kita itu akan bersungguh-sungguh, insya Allah. Bapak Ibu, masihkah berharap kita bertemu Ramadan tahun depan? Masih kuat tak? Insya Allah ya. Loh, ini bentuk kesyukuran. Sambil menunggu Ramadan tahun depan, insya Allah manfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Saya kemarin alhamdulillah sempat mudik. Setelah dua kali lebaran dan sempat mudik. Bapak Ibu, saya tanya gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Biasanya kalau orang tua ditanya sehat itu ada tanda bintang. Syarat dan ketentuan berlaku. Sehatnya orang tua. Saya kemarin itu mau ngajak ibu ke Gresik, silaturahim kepada saudara-saudara. Malamnya berniat semangat belum. Insya Allah. Begitu sahur, maksudnya waktu sahur, waktu menjelang subuh gitu, beliau mengatakan, saya kok kayaknya capek. Ya, kita tidak bisa memaksa. Gitu. Nah ini wujud kesyukuran itu tidak memaksa dengan situasi dan kondisi kita. Tapi ketika Allah memberikan kesempatan untuk berbuat baik, kita ambil kesempatan itu dengan sebaik-baiknya, insya Allah. Sambil menunggu waktu dulu 5-7 menit lagi, mungkin ada sharing, diskusi, saya persilakan. Ada pertanyaan?
Oh, monggo Pak. 1, 2, monggo. Yang belakang dulu, yang lebih dulu. Oke, sabar Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tidak bertanya Ustaz, tapi menyampaikan pendapat Inggih. mengenai diri tadi. Inggih. Di antara sifat manusia atau sikap manusia antara syukur dan kufur, atau antara takwa dan jujur, itu ada yang di tengah gitu. Nah, yang pertama adalah bahwa kita ini kadang-kadang tidak bisa membedakan antara itu saudara kita yang muslim atau itu adalah Bukan. orang kafir. Inggih. Kemudian yang kedua, kalau kita berbicara tentang hubungan LGBT, itu naudzubillah pasti itu zina gitu. Zina. Nah, oleh karena itu pada pernyataan yang pertama tadi kita sangat hati-hati bahwa saudara-saudara kita yang muslim dan itu tokoh itu adalah pimpinan-pimpinan organisasi yang mendukung LGBT, tapi lebih daripada itu bahwa mereka ini menunjukkan satu sikap yang menurut iman kita itu juga sudah diturunkan. Mereka itu bersikap munafik, dan munafik ini semakin hari ini trending saat ini gitu. Akhir zaman ini. Terima kasih. Baik Pak, matur monggo berikutnya. Sudah Ustaz, kapan-kapan aja. Belum. Kan baru barusan. Nanti tunggu 10 menit lagi. Iya Ustaz, tentang itu Ustaz yang sekarang lagi terjadi tentang seandainya jika ada suatu peristiwa, kemudian peristiwa itu dibuat konten gitu ya, kemudian muncul komentar-komentar, hampir semua komentar yang terjadi adalah komentar sebelah kanan Ustaz, komentar negatif semua. Jadi negatifnya itu berdekatan 70%, positifnya 30% gitu. Terus kita menilai berarti orang-orang ini banyak berpikirnya negatif semua gitu. bahkan konten yang lurus gitu ya, lurus misalkan ajak atau berbuat kebaikan, itu pun juga begitu juga sebagai sehingga akibatnya komentar seperti itu semua. Jadi kita berpikir apakah ada degradasi moral, degradasi mental di kalangan. Dan kalau kita melihat ya terkadang banyak KFM Ustaz, kelompok KFM. Napa niku? Kafirun, fasikin dan munafik. Oh, gampang lagi. Iya. Ternyata seperti itu. Biasanya Ustaz. Matur nuwun, Pak. Terima kasih bahwa saya jadi teringat apa yang disampaikan oleh Snow Hogbronian ya, dan juga Van der Plas gitu ya, dan juga para orientalis barat lainnya. Jelas-jelas mereka kafir Pak ya. Artinya tidak beriman kepada Allah gitu. Dan mereka itu mengatakan kalau kita ingin menghadapi orang-orang yang beriman, orang-orang muslim, itu jangan dengan kekuatan senjata. Karena kalau perang secara fisik, ya, mereka itu pasti akan selalu menang. Menangnya yo menang, kalahnya yo menang. Maksudnya begini, kalau bertempur secara fisik menang, maka mereka itu akan mendapatkan kejayaan, kemuliaan. Tapi kalau kalah, dia sebagai syahid, syuhada nanti balasannya surga. Gitu. Jadi menang atau kalahnya kalau secara fisik itu pasti menang. Dan mereka mengatur strategi, caranya seperti apa? Kalau kita ingin mengalahkan mereka, jauhkan mereka dari ajaran agama mereka, jauhkan mereka dari Al-Quran dan Sunnah. Padahal ngapunten, Allah dan melalui Rasulnya Muhammad mengatakan, aku tinggalkan kepada kalian dua warisan, dua perkara. Kalau kalian berpegang teguh, selamat selamanya, Al-Quran dan Sunnah. Lah, orang-orang kafirun ini mengatakan bahwa ini masih orang-orang yang kalah ya, bukan yang FM. Masih yang K. Mereka mengatakan jauhkan mereka dari Quran dan Sunnah. Nah, kalau kemudian pembicaraan sabdanya Rasul dengan
omongannya orang-orang kan, mana yang akan kita ikuti? Mana yang akan kita ikuti? Ya sabdanya Rasulullah, iya kan? Lah, tapi kalau dia mengatakan begini orang-orang kafir, jelas kita itu akan mengatakan gak usah didengarkan. Orang yang tidak beriman kepada Allah mengatakan gak usah sholat, kita ngikutin nomor boten. Gak usah puasa, kita ikut nomor boten. Gak usah munggah kaji, ikut nomor boten. Ya boten, yang mengatakan orang-orang kah? Ngapunten Pak, saya adopsi supaya jadi amal jariah bagi panjenengan orang-orang kah. Tapi ketika itu yang mengatakan orang-orang M, wah itu Pak yang bikin temur memang. Nama temur? Ruwet. Kata Rasulullah, ruwet memang. Dalam bahasa Al-Quran, wal munafiqina wal munafiqati ba'duhum 'ala ba'd. Orang munafik laki kalaban orang munafik bine situng kalaban selain pada bayi. Ngerti tak? Orang munafik laki-laki dan orang munafik perempuan satu dengan yang lain itu sama saja. Ba'duhum 'ala ba'd. Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Mereka menyuruh kepada yang munkar, mencegah orang berbuat baik. Sama seperti tugasnya siapa? Sinten? Sama seperti tugasnya siapa? Syaitan. Mboten nggih. Kalau begitu perlu diikuti apa mboten? Diikuti apa enggak? Ciri-cirinya munafik itu berkata dusta, berjanji, tidak ditepati, diberi amanah, khianat. Ada apa enggak di sekitar kita? Ada atau enggak? Perlu diikuti atau enggak? Loh, nggih. Ini Pak memang kadang-kadang kita itu memang harus memilih Pak gitu. Kadang-kadang kita itu sekarang melakukan kebaikan, bikin konten kebaikan, followersnya pinten, sedikit. Nah, Darussalam berapa nih followersnya? Yang subscribe berapa? Darussalam 2000, 2K, 2KK, maksudnya 2 juta. Kenapa kok bisa kecil? Halo? Kayaknya kalau kita berbicara baik sekali ini nggak laku, ya kan? Gitu. Coba kemudian kita itu berbicara yang jelek. Coba kita itu menampakkan perilaku munafik. Banyak lah sekarang ini. Ngapunten. Maka dari itu inilah ujiannya bagi kita orang-orang mukmin. Apakah kita hidup di dunia itu bersyukur atau kufur? Kalau syukur kita itu akan menepati jalan Allah. Kita itu bukan tidak boleh punya dengan teknologi itu bukan tidak boleh, tapi kita perlu berhati-hati Pak. Teknologi kekinian itu dikuasai oleh siapa? Maka kita harus lawan pemikiran itu dengan pemikiran, insya Allah. Maka dari itu, ayo panjenengan ada berapa orang di rumah jadikan subscribernya Masjid Darussalam. Ayo, mana dia? Zamannya Darussalam berapa? 1.000. Kalau misalnya 1.000 masing-masing subscribe satu orang kadang-kadang HP-nya 2, wah sudah 2.000. Ya, ini artinya apa? Kita juga tetap mengkampanyekan kebaikan Pak, supaya kampanye keburukan itu bisa dikalahkan semampu-mampunya, insya Allah. Kalau perlu bikin podcast Pak. Ya, Darussalam, jamaah Darussalam bikin podcast. Saingi itu podcastnya orang-orang K sama orang-orang M dan orang-orang F. Sanggup? Tapi orang-orang sekarang subscribe itu kadang-kadang lihat terkenal apa boten, ya kan? Makanya panjenengan harus jadi artis dulu, ngoten nggih? Enggak begitu. Karena insya Allah kita harus teguh dalam jalan keimanan, kita harus teguh dalam jalan bersyukur kepada Allah, jaga lisan, jaga perbuatan, jaga hati dan pikiran, tetap mengikuti dengan apa yang telah diterapkan Allah melalui Rasulnya Muhammad SAW. Insya Allah kita selamat. Cukup. Semoga kita bisa berhati-hati lolos ujian hidup dalam kehidupan di dunia ini. Caranya seperti apa? Berpegang teguh dengan apa yang difirmankan oleh Allah, berpegang teguh dengan apa yang disampaikan oleh Rasul SAW. Semoga kita dijaga oleh Allah, ditolong oleh Allah, mendapatkan petunjuk dari Allah, mendapatkan ampunan dari Allah. Mohon maaf lahir dan batin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la